Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ayunovi Yunianti dengan NIM 858530351. Saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Semarang dan dari Pokjar Kebangsaan Mayong. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD modul 7 yaitu optik dengan KP1 yaitu sifat cahaya dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Silahkan menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1. Cermin datar, cermin cembung, ketiga ada cermin cekung, saya ganti dengan sendok karena susah untuk dicari. Kertas putih, ada busur derajat, ada senter, lilin, dan ada celah cahaya. Selanjutnya, langkah-langkah yang saya kerjakan, silahkan menyimak. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, pemantuan cahaya pada cermin. Susunlah lampu, senter, dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya bekas cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar, gambarlah jalannya berkas sinar tersebut, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulannya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulannya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut ini. Dan amati jalan bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarlah jalannya bekas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersinar maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikutnya. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya bekas cahaya. Sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung, gambarlah jalan bekas sinar dan catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letakkan layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan tersebut berbentuk nyata pada layar bayangan, bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu. Bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung ke kaca bayangan
Menghilang berarti bayangan berada jauh dari titik fokus